Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang korban ilmu pemikat. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Di banyak daerah ada mitos tentang ilmu pemikat, sebuah ajian yang konon bisa membuat siapapun jatuh cinta, bahkan tergila-gila pada pemiliknya. Biasanya digunakan oleh orang yang ingin cepat mendapatkan pasangan, pelanggan, atau sekedar kepuasan sesaat. Namun, apa yang tampak indah sering menyimpan harga gelap di baliknya. Inilah kisah seorang pria yang menjadi korban dari ilmu pemikat. Namanya Bayu, seorang karyawan toko elektronik di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Bayu dikenal sederhana, pemalu, dan tidak banyak bicara. Hidupnya berubah sejak seorang wanita cantik bernama Rani masuk ke toko itu sebagai pelanggan. Rani bukan wajah asing di kota itu. Ia janda muda masih berusia 26 tahun. Berparas ayu dan punya pesona yang sulit dijelaskan. Begitu melihatnya, Bayu merasa jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya panas dingin. Tatapan mata Rani seolah menembus dirinya, membuatnya tak bisa berpaling. Sejak hari itu, Bayu tak pernah bisa mengusir wajah Rani dari pikirannya. Bayu mulai mengalami hal-hal aneh. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi tentang Rani. Dalam mimpi itu, Rani selalu tersenyum sambil menggenggam tangannya, lalu menyeretnya ke sebuah kamar gelap. Setiap bangun tidur, bantalnya basah oleh keringat. Ia mendengar bisikan di telinganya, "Datang padaku, kau milikku." Yang lebih aneh, Bayu tiba-tiba sering kehilangan tenaga. Badannya kurus, matanya cekung, tapi pikirannya hanya dipenuhi keinginan untuk bertemu Rani. Suatu sore, Rani datang lagi ke toko itu. Dengan senyum tipis, ia bertanya, "Mau main ke rumahku? Aku tinggal sendirian, butuh teman ngobrol." Bayu langsung mengangguk, seolah kehilangan kendali. Malam itu, ia mendatangi rumah Rani. Rumah itu agak tua, besar tapi sepi. Begitu pintu terbuka, aroma wangi bunga bercampur kemenyan menyergap hidungnya. Di ruang tamu, Bayu melihat banyak benda aneh. Bunga 7 rupa di mangkuk, dupa yang masih menyala, dan foto-foto Rani yang terpajang dengan bingkai warna merah. Namun, karena sudah terlanjur mabuk pesona, Bayu tak peduli. Rani menyuguhkan teh manis. Begitu Bayu meminumnya, kepalanya terasa berat. Samar-samar, ia melihat Rani duduk di depannya, tapi wajahnya berubah. Senyumnya melebar tak wajar. Matanya merah menyala. Bayu ingin bangkit, tapi tubuhnya lumpuh. Tiba-tiba, Rani berbisik di telinganya, "Mulai malam ini, kau milikku, tubuhmu dan jiwamu." Sejak malam itu, Bayu sering mendatangi rumah Rani tanpa sadar. Kadang ia menghilang dari pekerjaan berhari-hari. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya kosong seperti orang kesurupan. Orang-orang mulai curiga.
ada tetangga yang bercerita, setiap malam terlihat sosok Bayu keluar dari rumah Rani. Wajahnya seperti orang setengah mati. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam besar berdiri di jendela kamar Rani setiap kali Bayu ada di sana. Sampai suatu malam, teman dekat Bayu bernama Andi nekat mengikutinya. Ia melihat Bayu berjalan ke rumah Rani dengan wajah kosong. Andi mengintip dari jendela. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Bayu berbaring lemah di kasur. Rani duduk di sampingnya. Rambutnya tergerai panjang sambil membaca mantra. Di sudut kamar ada sesajen dengan kepala ayam hitam. Darahnya masih segar. Dan yang paling mengerikan, bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakang Rani. Tangannya menempel di tubuh Bayu, seolah menyedot energinya. Andi menutup mulut, hampir berteriak. Ia segera kabur sebelum ketahuan. Beberapa hari kemudian, Bayu ditemukan pingsan di depan toko tempatnya bekerja. Tubuhnya sangat lemah, matanya kosong, bibirnya membiru. Orang-orang membawa Bayu ke rumah sakit, tapi dokter hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak ada penyakit jelas, hanya tubuhnya seperti habis dihisap tenaganya. Bayu meninggal beberapa jam kemudian. Yang aneh, ketika dimandikan, tubuh Bayu penuh dengan lebam-lebam hitam. Di dada kirinya ada bekas goresan seperti cakaran panjang. Rani, ia menghilang begitu saja. Rumahnya kosong, seperti sudah ditinggalkan lama. Tapi beberapa warga bersumpah masih sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di teras rumah itu saat malam. Tersenyum sambil memanggil lelaki yang lewat. Ilmu pemikat bukanlah cinta sejati. Ia hanyalah jebakan dengan harga yang mengerikan. Konon, ilmu pemikat membutuhkan tumbal, berupa tenaga hidup orang yang terkena pengaruhnya. Semakin lama korban bertahan, semakin kuat ilmu si pemilik. Dan sampai sekarang, rumah tua Rani masih dianggap angker. Banyak lelaki muda yang lewat mengaku mendengar bisikan halus. "Mas, mampir dulu." Tamat. Tak jarang kita mendengar ilmu pemikat, pelet, susuk, atau semacamnya. Mungkin memiliki kegunaan yang menguntungkan. Tapi di balik itu, ada sesuatu hal yang harus dikorbankan. Dan yang paling buruk yang dikorbankan, yaitu nyawa manusia. Untuk teman-teman semua, mau lelaki atau perempuan, jangan sesekali menggunakan hal-hal seperti itu. Karena kalaupun ia bisa menarik lawan jenis, itu hanya karena ditunggangi sesuatu, bukan karena memang benar-benar suka terhadap kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.